Assalamualaikum Bang Nuim, sudah terhubung nampaknya nih. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah Bang Nuim. Ini kalau Jakarta ini sudah red area, macam karpet merah ini seluruh Jakarta. Ah, bagaimana di Melbourne? Saya dengar ada lockdown juga, tapi suasana dingin ya. Agak berapa derajat pagi ini Bang Nuim? Agak dingin lah. Tadi pagi waktu bangun subuh 4 derajat. 4 derajat ya, Dingin sekali. subhanallah, macam di freezer 4 gitu. derajat. Dingin. Minta, Bayangkan. Tapi minta. masih alhamdulillah karena Nah, masih bisa bangun subuh, masih bisa itu wudhu dia. ya karena ada air panas yang tersedia. Harus menunggu Teknologi. beberapa detik sebelum airnya menjadi panas di keran. Hmm. Tapi yang utama adalah bahwa kita masih terlindung Hmm. dari azab sengsara karena COVID. Nah, Karena ini Melbourne dia. kebetulan agak lebih baik dibanding misalnya dengan negara bagian New South Wales atau Sydney, di mana Hmm. telah terjadi semacam infeksi ya, Oh. terjadi uh, mereka terpapar kena terjangkit Hmm. oleh COVID-19 ini yang sangat ditakuti. Sedangkan Biar- Melbourne, alhamdulillah, alhamdulillah, berangsur-angsur mulai baik. Jadi Iya. sejak misalnya hari Kamis pukul 23.59. Nah, Iya. ini anehnya di Australia begitu. Wah. Sesuatu peraturan itu nanti diberlakukan menjelang tengah malam. Oh, Itu begitu. boleh dikatakan sudah diperbolehkan tidak lagi menggunakan masker di tempat terbuka, tapi kalau di dalam angkutan umum misalnya harus dan sebagainya. Jadi ada kelonggaran-kelonggaran dan kami melihat juga bahwa restoran-restoran sudah mulai dipenuhi oleh banyak pengunjung dan ini sangat membantu perekonomian Ekonomi, ya. Australia yang aneh bin ajaib. Hmm. Selama pandemi ini termasuk salah satu dari segelintir perekonomian dunia yang mengalami kenaikan, perbaikan dan merosotnya jumlah pengangguran dan tersedianya banyak lapangan Lapangan kerja pekerjaan. salah. Melbourne seperti dikatakan sudah dicabut pembatasan. Awalnya tidak boleh pergi sejauh lebih dari 6 km, kemudian 25 km, sekarang boleh pergi sesuka hati sampai kemanapun. Luar biasa Kita ya. punya negara bagian kecil. Ya. Di Indonesia ini ranknya tuh di dunia itu setelah Amerika, India, Brazil, beberapa Inggris ya. Dulu tuh ranknya 20 lah begitu. Tapi hari ini tuh ranknya masuk ke 15 naik. Karena ada epidemiolog bilang ini Indonesia sudah bukan herd immunity tapi herd stupidity. Apa yang Bang Dwin lihat dari istilah rupanya Pak ya apa orang yang satu ini sudah nggak bisa mau ngomong apa lagi gitu karena ini kan antara ekonom sama ahli epidemiolog ini macam Hang Heng Hong macam Tom and Jerry ini cari jalan tengah wasiatan atau apa yang Bang Dwin lihat di tengah pandemi yang luar biasa. Akankah kita ketularan dari India atau bagaimana Bang Dwin lihat dari jauh sana Bang? Ya. Kita memang terus terang saja kita akui kita kurang disiplin. Ya itu. Soal kecil saja, soal kecil. Misalnya harus antrian. Antrian apakah itu mau naik kapal laut, antrian mau naik kereta api, itu selalu berdesak-desakan. Padahal kalau kita antrian itu lebih mulus, lebih cepat. Ini yang menjadi masalah kita kurang disiplin dan di atas tidak menunjukkan contoh bagaimana harus berdisiplin. Itu. Misalnya kenapa dibiarkan waktu itu mudik untuk Pulang lebaran kampung. atau mudik untuk urusan apapun kalau itu memang dianggap akan menimbulkan Betul. bahaya. Ini yang harus diperhatikan, disiplin dan itu harus diberikan contoh dari atas. Jadi tidak bisa kadang-kadang kita kalau melihat ada seorang pejabat itu kita selalu mengalah. Nah, ini feodalisme. Feodalisme itu mengatakan bahwa manusia itu berkelas-kelas. Padahal seharusnya manusia itu ya egaliter ya. Terutama di dalam sebuah demokrasi. Kalau almarhum B.Y. Habibie yang namanya begitu harum semerbak di bidang ilmu pengetahuan sehingga ada yang mengatakan tidak ada satu pesawat pun sekarang ini yang sedang terbang tidak ada di dalamnya sumbangan B.Y. Habibie, itu dibandingkan suaranya dalam demokrasi sama saja dengan seorang yang buta huruf. Nah ini yang membuat harusnya kita melihat ini sebagai suatu pelajaran disiplin. Nah, kita kurang disiplin. Padahal agama Islam itu mengajarkan kita untuk disiplin dalam salat, disiplin dalam puasa, disiplin dalam segala-galanya. Ini yang sangat kurang. Di Australia mereka tidak peduli
Mereka akan denda siapapun, mereka tidak akan peduli, mereka Betul. tetap akan melakukan hukum itu diterapkan untuk Pada semuanya. siapa saja. Yang kita lihat kasat mata demikian adanya. Nah, ini yang penting. Jadi kalau di satu saat ini sebagai pembanding saja. Betul. Di satu pihak kita melihat, oke, seorang yang bernama Habib Rizik ya ditangkap sekarang ini diadili dan sebentar lagi hari Kamis nanti Kamis akan besok. katanya dijatuhi hukuman. Tuntutannya cukup tinggi hukumannya. Tetapi seorang Jokowi yang juga membagi-bagikan sembako ketika dia berada di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur itu tidak diapa-apakan. Nah, tidak bisa. Hukum itu tidak boleh dia berpihak ke satu golongan, satu penguasa, tidak bisa. Dia harus berlaku untuk semua. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adil. Ketika hukum antara manusia, kamu menghukum secara adil. Tidak bisa yang satu dibolehkan, yang satu lagi tidak boleh. Itu bukan hukum namanya. Itu pilih kasih. Nah, ini jadi pelajaran. Orang bilang, wah kalau gitu kita bisa aja, ngapain disiplin. Padahal disiplin itu bagus. Itu memperlancar. Itu tidak menimbulkan gesekan, tidak menimbulkan desak-desakan. Nah, kita kurang disiplin. Harus kita akui lah. Jangan kita tutup-tutupi terus. Kita bangsa yang besar, kita negara hukum. Nggak usah lah. Kita secara terus terang saja kita melihat ya. Al-haq haqqan wal batil batil. Udahlah, itulah yang kita minta supaya bisa diterapkan. Jadi ini yang menjadi masalah sehingga kita jadinya kedodoran. Seharusnya tidak demikian adanya. Nah, sekarang ini ada seorang pejabat tinggi Cina yang mengatakan bahwa vaksin kami ini katanya tidak begitu mempan katanya untuk memberikan kekebalan katanya. Artinya tingkat perlindungan dari vaksin Cina ini tidak begitu tinggi. Ada perlindungan, tapi tidaklah setinggi seperti yang barangkali digembar-gemborkan sebelumnya. Ini satu yang bagus ya. Mereka berterus terang, ini bagus sekali. Karena sekarang ini banyak orang bertanya-tanya, apakah kita seluruh umat manusia ini harus betul-betul berterus terang, amanah? Artinya, jujur. Kenapa misalnya kita tidak membicarakan kenyataan bahwa biasanya di Cina itu kalau terjadi sesuatu virus itu biasanya di bagian selatan, ya, di bagian selatan Cina. Ini kenapa di pusat Cina, di Wuhan? Nah, apakah ini dari laboratorium? Itu yang menimbulkan pertanyaan. Jadi kadang-kadang untuk masa depan juga kita perlu mengetahui semua ini supaya kalau terjadi lagi barangkali bisa dengan lebih mudah untuk ditangani. Tapi bagi Indonesia masalahnya adalah disiplin. Di samping itu kita juga cepat sekali terumbang-ambing oleh desas-desus yang tidak masuk akal yang mengatakan ini bukan virus, ini adalah sebenarnya bakteria. Oleh sebab itu bisa diobati dengan minum air kelapa dan lain sebagainya. Kemudian juga dikatakan ini dimaksudkan untuk menurunkan jumlah penduduk dunia karena sudah terlalu banyak jadi kena virus, dan juga nanti kalau kena suntikan katanya itu juga bisa mematikan dalam waktu sekian tahun. Nah, ini semuanya desas-desus. Kenapa tidak mendengarkan ahlinya? Rasulullah SAW berpesan, serahkan urusan kepada ahlinya, kalau tidak tunggulah kehancuran. Nah, ini jadi pelajaran sekarang ini. Iya, memang masalah disiplinnya orang kita ini wah luar biasa. Tapi juga disiplin berkonstitusi juga, Bang Nuim, ini menjadi masalah ketika adalah wacana yang sudah kebelet dengan presiden 3 periode lah, merubah undang-undang dasar. Nah, nampaknya ini menjadikan kesempatan sendiri ketika masyarakat tidak bisa demo. Kalau demo pasalnya nanti urusan protokol kesehatan nanti ya. Gimana Bang Nuim melihatnya ini Heng Hong negeri ini menjelang 2024? Jauh hari sudah mulai ramai sekarang ini. Ya. Ini menarik kan. Di satu pihak kita melihat kata Pak Jokowi, wah muka saya ditambah ini itu, tapi habis itu senyap. Kemudian tiba-tiba kita sudah tahu sekarang ini ada operasi-operasi terselubung, operasi-operasi senyap yang dimunculkan. Ini seorang bukan kepala tanggung, padahal orang yang selama ini ya diperhitungkan sebagai ahli dalam penjajakan pendapat dan lain sebagainya. Kemudian dia akan mengawinkan antara Jokowi dengan Prabowo dengan alasan ini melakukan satu persatuan. Kalau ini digabung antara Jokowi dengan Prabowo, maka ini akan menyelesaikan apa yang dikatakannya sebagai perpecahan yang terdapat. Di dalam demokrasi biasa ada oposisi, bukan pecah tapi oposisi. Kenapa mesti dibilang pecah? Oposisi saja, nggak apa-apa. Artinya begini,
dengan sistem Islam itu dikatakan seorang imam mazhab mengatakan, saya benar dengan kemungkinan salah, Anda salah dengan kemungkinan benar. Sudah. Bagus kan itu jadinya atau dikatakan oleh Voltaire dari Prancis, saya tidak setuju dengan apa yang saudara katakan, tapi saya rela mengorbankan jiwa raga saya untuk mempertahankan hak saudara untuk mengatakannya. Udah selesai, itu dia demokrasi. Berantem terus macam di Australia ini parlemennya, kita pikir mau bersih-bunuhan, padahal nanti habis itu keluar minum kopi sama-sama, nggak jadi persoalan. Nah, ini sekarang di Indonesia ada perpecahan. Awas, ada perpecahan. Lalu ya udah, untuk melindungi supaya bangsa Indonesia, rakyat Indonesia jangan hancur lebur kena perpecahan, terpaksa orang yang bisa menjaga persatuan. Siapa itu? Jokowi dengan Prabowo digandengkan jadi satu. Minyak dengan air boleh kita gandeng saja. Tapi ini kita juga lihat nanti ya, pada akhirnya ini akan membuat barangkali ya apa boleh buat. Jokowi mengatakan daripada perpecahan ini berkelanjutan, ya apa boleh buatlah, saya terpaksa ingkar janji, saya terimalah kalau memang didaulat untuk 3 periode. Ini permainan yang ya kan skenario-nya macam-macam kan, bisa kita lihat. Bisa saja Jokowi mengatakan ya demi katanya mencegah agar perpecahan ini jangan sampai meluas dan menghancur leburkan negara kita, apa boleh buat, dengan sangat berat hati saya terpaksa menerima untuk periode ketiga. Maka MPR pun dengan senang hati melakukan semua ini. Walaupun kita sudah mulai mendengar, tapi tidak langsung dari pucuk pimpinan PDIP sendiri. Termasuk itu Basara mengatakan, oh kita tidak setuju 3 periode. Tapi bisalah nanti, karena mereka sudah ngebet sebenarnya mau supaya Puan Maharani barangkali yang jadi presiden. Jadi mereka tidak mau menunggu lebih lama, meski mereka harusnya mengakui Puan Maharani itu masih jauh dari memenuhi syarat untuk menjadi presiden Republik Indonesia. Bahwa dia bisa jadi ketua parlemen saja, ketua DPR itu sudah sangat mengagumkan. Karena dia suka berkata ceplas-ceplos, misalnya tentang orang Sumatera Barat yang seakan-akan tidak kenal Pancasila. Kemudian pernah ketika dia menjadi menteri koordinator mengatakan, ya kalau sulit makanan katanya dikencangkan ikat perut. Ya, tapi ya ikat perut siapa? Ikat perut rakyat yang miskin. Nah, jadi di sini permainannya luar biasa. Apa boleh buat, kata Pak Jokowi, saya terpaksa berkorban. Ini bukan main. Setiap kali saya berhadapan di depan cermin, saya melihat bahwa saya punya jejak digital, di mana saya mengatakan saya tidak punya niat sama sekali untuk 3 periode. Tetapi apa boleh buat, demi persatuan dan keselamatan bangsa Indonesia, saya korbankan harkat martabat saya. Enak kan permainannya? Memang sandiwara luar biasa ini dunia. Ya memang ya, kalau kita lihat sebagai sandi, memang Quran sudah mengingatkan bahwa permainan ini akan berakhir dan ini semua akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir. Nah, tinggal kita, akankah ini menjadi sebuah ikhtiar kita untuk kebaikan? Kita pergi jauh Bang Nuim sebentar. Ini ada presiden selain pergerakan di Israel baru-baru ini yang sudah mulai berbentuk kabinetnya, dan Iran ini baru lagi Raisi ini tingkat pemilihannya itu 59 juta pemilihnya, 28 juta saja yang memilih, 17 juta dimenangkan Raisi. 7 kandidat wanita pun tidak bisa ya, 7 kandidat yang tampil hanya 3 turun. Apa yang akan terjadi, sandiwara apa lagi nih yang akan terjadi? Iran, Amerika dan juga nuklirnya serta Israel. Bang Dwi melihat apa peta terjadi di sana? Ini orang keras katanya masa lalunya nih. Gimana? Ya, banyak orang menaruh harapan ya. Ibrahim Raisi ini dianggap dia punya S3 ini dalam ilmu fikih kalau tidak salah. Kemudian ada lagi satu, pokoknya orangnya sangat terpelajar. Tetapi kalau kita mendengar apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri Israel ya, yaitu Bennett, bahwa dia ini seorang algojo sebenarnya katanya. Karena di tangannya dalam tahun 1988 pernah katanya mati begitu banyak orang yang dihukum mati, tahanan-tahanan politik ya, tapol dan lain sebagainya, sehingga namanya tidak harum. Dan menariknya
ketika Naftali Bennett ini bicara di parlemen, di dalam kabinetnya, padahal biasanya kalau Benjamin Netanyahu itu kalau bicara itu pakai bahasa Hebrew, yaitu bahasa Yahudi. Dia pakai bahasa Inggris supaya seluruh umat manusia tahu. Dan dia mengatakan sekali lagi bahwa Iran tidak akan membiarkan, maksudnya Israel tidak akan membiarkan Iran sampai memiliki senjata nuklir. Sementara kita tahu di Wina ini sudah mulai dibicarakan lagi ya tentang persetujuan yang pernah dicapai antara Iran dengan ke-6 negara Eropa tambah Amerika dan lain sebagainya, kemudian dibatalkan atau paling tidak Amerika menarik diri, dan sekarang di zaman Joe Biden mau dikembalikan. Keadaan memang masih belum sempurna, tetapi berangsur-angsur menuju ke suatu persetujuan. Dan di bawah Ibrahim Raisi ini, dia adalah seseorang yang diharapkan akan bisa nantinya karena kedekatannya dengan Ayatollah, maka bisa barangkali nanti dia membangkitkan kembali perekonomian Iran ini, karena Iran sudah terkena sanksi yang sangat luar biasa ya. Ini sangat luar biasa. Walaupun seperti pernah saya katakan ketika saya diundang ke Teheran untuk menyampaikan makalah mengenai siaran radio itu, saya bertanya kepada mereka tuh banyak yang seakan-akan tidak peduli. Ya, mau di embargo, mau di sanksi, mau di boykot, itu tidak menjadi persoalan. Tapi kan tidak bisa selamanya terus-terusan seperti itu. Oleh sebab itu terpilihnya Ibrahim Raisi ini diharapkan bisa, karena dia orang yang punya pengalaman sangat luar biasa. Memang usianya relatif 61 tahun dan sebagainya, itu masih tidak begitu hebat lah kalau untuk ukuran di Iran ya. Tetapi dia dianggap seseorang yang punya kemampuan, dan dia kelihatannya mau belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu. Dan diharapkan bahwa dia nanti akan memilih orang-orang yang betul-betul punya kemampuan untuk ikut bersama dirinya memperbaiki keadaan di Iran. Karena sekarang ini diketahui di Bushehr itu tenaga listrik nuklir, pembangkit nuklir, stasiun pembangkit listrik tenaga nuklir di Bushehr sudah tidak bekerja lagi katanya, dan perlu waktu barangkali 3-4 hari untuk memperbaikinya. Apakah ini ada sangkut pautnya dengan sabotase yang dilakukan oleh Israel, oleh Mossad? Sebab ada seorang mantan pejabat Mossad yang mengatakan, ya kami bertanggung jawab terhadap sabotase yang dilakukan di Iran, kamilah yang bertanggung jawab, Mossad yang bertanggung jawab. Dan Mossad memang diakui paling mampu dalam hal-hal seperti itu. Jadi kita harus menunggu, walaupun riwayat hidupnya sih kurang baik. Orang yang namakan Ibrahim Raisi ini kurang baik. Tapi nama Raisi ini kan menarik karena sekarang ini nampaknya banyak kalangan di Interpol, kepolisian internasional, yang mencak-mencak karena tidak ingin seseorang yang juga bernama Raisi, berasal dari Persatuan Emirat Arab, menjadi pimpinan Interpol, karena orang ini dianggap sudah banyak melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Karena seperti dikatakan oleh banyak orang, Persatuan Emirat Arab itu memang hebat sekali ekonominya, maju dan lain sebagainya, tetapi riwayatnya dalam hak asasi manusia sangat menyedihkan, sehingga tewasnya seorang perempuan muda Ala As-Siddiqi di London ditabrak mobil karena dia adalah seorang aktivis yang memperjuangkan hak asasi manusia di Persatuan Emirat Arab. Sekarang ini menimbulkan macam-macam dugaan, apakah kematian ditabrak mobil itu karena kecelakaan atau disengaja. Ya, kalau orang-orang yang seperti itu, kalau misalnya ada seorang bupati yang tewas di dalam pesawat lalu darah keluar dari hidungnya, wah ini penyakit apa ini? Apa nih Munir? Ini peristiwa Munir atau bagaimana? Karena kebetulan bupati ini katanya menentang dibukanya tambang-tambang di wilayah kekuasaannya. Wallahu alam. Ya, orang bisa saja berbuat macam-macam teori. Ya, memang ini oligarki ini sekarang bukan hanya di berbagai tempat ya di dunia ya, tapi di Amerika, Bang, ada gerakan ini di Dewan Buruh Vermont yang peduli terhadap Palestina. Dia memboikot tuh barang-barang dari Israel. Ya, nggak tahu di mana di Australia terjadi apa tidak masalah penentangan apartheid ini di Connecticut. Nah, apa yang Bang Nuin lihat ini, perhatian terhadap Israel, Palestina sedemikian dari rakyat, lain lagi dengan negaranya, Bang? Ini kan aneh bin ajaib. Kalau kita baca buku sejarah misalnya, ketika Jerman ditegur, kenapa kamu melakukan pembantaian terhadap umat Yahudi?
Jerman mengatakan, kamu Amerika kenapa kamu melakukan pembantaian terhadap bangsa Indian dan sebagainya. Lambat laun perlakuan yang begitu kasar terhadap bangsa Indian dan juga bangsa Afro-Amerika, ya dulu disebut Negro dan sebagainya, banyak di antara mereka itu ketika datang adalah Muslim, itu membuat orang mulai punya hati nurani tergugah. Mereka mulai tergugah melihat kezaliman. Dahulu mereka buta. Dahulu mereka buta, mereka tidak mengetahui, mereka hanya mendengar apa yang dikatakan oleh pemerintah Amerika bahwa Israel terpaksa membela diri dan lain sebagainya. Israel mesti mempertahankan dirinya, Israel begini. Seakan-akan Israel yang menjadi korban dan mangsa. Padahal yang jadi korban dan mangsa itu adalah Palestina. Dan ini terus diprovokasi oleh Israel. Kita lihat ya, beberapa hari yang lalu itu diprovokasi lagi dengan mereka melakukan parade dan sebagainya di Yerusalem atau Al-Quds Timur dan lain sebagainya. Tapi kan batasnya manusia itu pada akhirnya dia akan punya semacam tega, semacam rasa kasihan. Ini manusia. Tidak semua manusia itu bengis, tidak semua manusia itu kejam, tidak semua manusia itu tidak punya peri kemanusiaan. Jadi mereka mulai melihat dan mereka mulai tahu, karena sekarang ini dengan adanya internet, orang bisa membuka melihat, apa yang saya baca di Amerika ini rupanya tidak sepenuhnya merupakan cerita dari Israel. Ini hanya sebagian yang menguntungkan Israel, padahal yang sangat dirugikan dalam hal ini adalah Palestina. Nah, mereka mulai membuat macam-macam organisasi. Jadi misalnya ada divestasi istilahnya, yaitu mencabut kembali, ya, menutup, mengangkat, memulangkan kembali, menutup, menghentikan investasi di Israel. Kemudian di kalangan misalnya perguruan-perguruan tinggi, termasuk di Inggris, di Amerika, sudah banyak gerakan-gerakan yang ketika mereka mengatakan bagaimana kita bisa memberikan kuliah kepada mahasiswa-mahasiswi kita mengenai kemanusiaan. Kita kutip filsafah ini, kita kutip Yesus Kristus yang mengatakan, kalau kamu tidak cinta pada tetangga kamu sebagaimana kamu mencintai diri kamu dan sebagainya. Bagaimana mereka bisa mempertanggungjawabkan semua ini? Tentunya ini akan merongrong diri mereka. Mulailah mereka melakukan hal-hal pemboikotan, ya, karena tidak banyak yang bisa mereka lakukan. Jadi produk-produk Israel diboikot. Ya, walaupun ada negara kabarnya yang tertarik dengan produk Israel di Asia Tenggara itu, wallahu alam, lain lagi ceritanya. Tapi mereka ini benar-benar konsekuen. Karena sudah tidak tahan lagi, hati nurani mereka itu terangsang terus, dirongrong terus oleh kezaliman-kezaliman yang pernah terjadi di negeri mereka sendiri, yang mereka tidak bisa berbuat satu apapun, dan sekarang berulang kembali. Dan ketika ditanyakan kepada Israel, kenapa kamu lakukan ini? Kalian juga melakukan. Nah, ini kan berbahaya. Jadi ada orang-orang yang masih punya budi pekerti, ada orang-orang yang masih punya akhlak, ada orang-orang yang masih memang lebih berpihak kepada al-haq daripada al-batil. Inilah barangkali yang terjadi. Jadi kita lihat di perguruan-perguruan tinggi pun tidak lagi mereka mau kalau diundang untuk ke Israel untuk seminar, banyak yang tidak mau lagi datang. Karena mereka sudah tidak bisa menerima, karena itu adalah sesuatu seperti mereka ikut bersekongkol, ikut bertanggung jawab terhadap kekejaman-kekejaman yang dilakukan terhadap bangsa Palestina. Karena ini bukan yang pertama, dan kemungkinan ini bukan yang terakhir, dan ini terjadi di begitu banyak negara yang kadang-kadang berkoar-koar, kita lah yang punya filosofi paling bagus di dunia dan lain sebagainya, tetapi tidak bisa menegakkan keadilan. Oleh sebab itu kita terpaksa mengulangi lagi keterangan bahwa di pintu masuk, di gerbang Fakultas Hukum Universitas tertua di Amerika bernama Harvard University, yang sering terpilih sebagai universitas terbaik di dunia, ada kutipan dari Al-Quranul Karim surat An-Nisa ayat 135 mengenai persoalan keadilan. Lihat di situ, kalau memang betul-betul kita mau mengaku sebagai negara atau bangsa yang adil dan beradab. Itu dia pentingnya. Halo Bang Nuin? Halo? Ya. Oh, saya terputus. Iya, lanjut Bang. Ya, memang ini masalah saya mungkin sejak saya SD ya Bang Nuin, mungkin lebih awal lagi ya. Urusan Palestina ini ndak lekang-lekang gitu. Yang berbekas hanya, kalau yang berbekas fisik ya Rumah Sakit Indonesia lah di sana sekarang ini. Bang Noim, ini COVID masih terus merengsek ya. Kalau Indonesia boleh dibilang masalah disiplin, tapi
nampaknya negara lain ya, macam Commonwealth yang lain juga termasuk Malaysia, di mana di Rusia dan di berbagai tempat kecuali di Cina sama di Amerika sekarang mulai reda, termasuk di Melbourne. Apakah ini sebuah flu atau virus yang abadi? Kita harus menciptakan sebuah pola hidup baru, atau apa yang akan terjadi? Bang Nuim melihat peta atau pergaulan Bang Nuim dari perkembangan virus ini, Bang. Ya. Ini kan tidak masuk di akal. Semula dikatakan Taiwan, Korea Selatan, Vietnam, wah luar biasa. Tahu-tahu kambuh kembali. Betul. Vietnam itu katanya seluruh penduduk kota Ho Chi Minh harus divaksinasi. Korea Selatan kewalahan, Taiwan kewalahan. Nah, di Australia minggu lalu ada hasil rangkuman wawancara dengan sejumlah warga Indonesia yang berkediaman di negara bagian Victoria, Melbourne dan sekitarnya. Mereka sangat mengeluh karena katanya Melbourne ini tidak sehebat Sydney. Nah, sekarang apa yang terjadi? Sydney yang kewalahan. Sekarang siapa yang datang dari Sydney mesti datang ke Melbourne dikenakan karantina. Ini kan aneh. Padahal sudah bagus, sudah ini tiba-tiba datang yang namanya Delta, datang yang namanya Alpha, datang macam-macam jenis baru. Semua ini menunjukkan, saya masih punya keyakinan ini adalah suatu batu ujian untuk manusia. Manusia itu suka sombong. Itu dikatakan, Al-Quran juga mengatakan manusia itu suka sombong. Jadi dari waktu ke waktu diberikan ujian. Cina itu bisa mengirimkan misalnya astronotnya sekarang masuk ke stasiun antariksa, 3 orang, hebat. Amerika bolak-balik begitu. Tapi dalam menghadapi ini setengah mati. Dalam menghadapi ini dia setengah mati. Ini suatu contoh, suatu pelajaran. Jangan terlalu takabur, jangan terlalu sombong. Cobaan-cobaan seperti ini, ya kita sebagai orang yang beragama dan kita dikatakan oleh Allah SWT makhluk yang dhaif, kita harus percaya ini adalah suatu cobaan, merangsang kita. Daripada kamu sekarang ini menghabiskan waktu untuk melakukan penelitian bagaimana cara bisa menghabisi umat manusia dengan senjata yang canggih dan lain sebagainya, kenapa kamu tidak melakukan penelitian untuk mencari obat supaya orang-orang yang terkena virus ini bisa disembuhkan? Ini juga menunjukkan bahwa kita diuji dalam berbagai hal, diuji dalam soal kecerdasan kita, diuji dalam soal kedisiplinan kita, diuji dalam soal ketahanan kita. Sanggupkah kita menahankan semua ini? Karena ini bukan sesuatu yang baru. Walaupun dikatakan tidak ada tolok bandingnya dalam keganasannya, tetapi kita mengetahui setelah Perang Dunia Pertama terjadi apa yang disebutkan sebagai influenza Spanyol yang perlu waktu 50 tahun sebelum akhirnya selesai. Karena waktu itu memang tidak ada disiplin. Alhamdulillah ditemukan disiplin dan lain sebagainya. Dan sekarang ini kita harapkan dalam waktu yang barangkali cukup tidak terlalu lama bisa ditemukan vaksin yang lebih hebat. Kadang-kadang vaksin itu ditemukan bukan hanya untuk satu tapi untuk lain-lain masalah. Itu kan bagus. Jadi ini sebagai suatu rangsangan terhadap manusia untuk melakukan, untuk terus menggunakan akal yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada manusia. 49 kali disebut dalam Al-Quran tentang akal. Manfaatkan, coba. Kamu bertarung sekarang ini. Lihat siapa yang lebih hebat, kamu atau virus. Ini semuanya saya pikir bagian dari skenario, dari agenda kehidupan kita sebagai umat yang beragama. Kita menerima semua ini dengan mengatakan, ya kita coba. Kita akan coba sedapat mungkin untuk bisa paling tidak menghindarinya, kalaupun belum lagi bisa mengatasinya secara keseluruhan. Ya, subhanallah. Luar biasa. Nggak terasa sudah 30 menit kita bincang nih Bang Nuim. Ini di tengah dinginnya kota Melbourne dan juga banyak warga Jakarta yang was-was atau di berbagai lainnya, Kudus, Demak, pendengar setia kita ini. Apa yang Bang Nuim bisa kasih nasihat atau buat pelipur lara di hari Senin ini buat pendengar kita? Mungkin ada sebuah kalimat atau apa yang bisa menciptakan suasana hati. Apa ini psikologi ini luar biasa gitu. Silakan Bang Nuim. Iya, barangkali menjelang periode 3 ya. Periode 3. Ada satu ayat yang menarik sekali dalam Al-Baqarah. Ini ayat 269. Tuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'til hikmata ma yasha. Ini artinya Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya.
Dan barang siapa yang diberi hikmah, maka sungguh telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran, melainkan orang-orang yang berakal. Menariknya di sini, hikmah oleh para ahli dijelaskan sebagai kemampuan memahami dan mendalami kebenaran ajaran Allah. Sementara itu, sebuah hadis Rasulullah SAW diriwayatkan mengatakan, ada dua golongan manusia, yang apabila mereka baik dan berakhlak, maka niscaya seluruh masyarakat juga menjadi baik dan berakhlak. Jadi artinya golongan ini tidak mau dosa, tidak mau ingkar janji, tidak mau bohong, dusta, dia amanah. Namun apabila mereka busuk dan bejat, maka niscaya seluruh masyarakat juga akan busuk dan bejat. Dua golongan itu adalah ilmuwan dan penguasa. Itu hadisnya. Ayatnya di depan lain lagi mengatakan tentang hikmah yang diberikan kepada orang-orang tertentu, orang-orang yang berakal. Dan hikmah itu adalah kemampuan memahami dan mendalami kebenaran ajaran Allah. Carilah pemimpin-pemimpin seperti itu dan angkatlah mereka untuk menjadi penguasa kita. Coba orang-orang yang mengerti tentang hikmah. Itulah barangkali pesan yang bisa disampaikan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan sunnah dari Rasulullah SAW. InsyaAllah kita dapat hikmah dari semua ini. Terima kasih Bang Nuim di pagi hari ini atas bincang-bincangnya luar biasa. Semoga selalu sehat, bermanfaat buat banyak orang, dan Allah lindungi aktivitas kita hari-hari. Amin. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.